Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Irene Putri Paulina, biasa dipanggil Putri. Saya dari kelas 2025G, NPM 25201196. Mata kuliah yang kami bawakan adalah Pancasila. Tugas video, jejak Pancasila dalam dinamika dan sejarah bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, pengertian munculnya Orde Baru. Setelah berakhirnya masa Orde Lama, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Munculnya Orde Baru dilatar belakangi oleh situasi politik, ekonomi, dan keamanan yang sangat tidak stabil, terutama setelah terjadinya peristiwa G3S PKI tahun 1965. Pemerintah Orde Baru tertekan untuk menata kembali kehidupan bangsa dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang murni dan konsekuen. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pada masa Orde Baru, pemerintah menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah berusaha mengendalikan Pancasila ke posisi sentral setelah dianggap disampingkan pada masa Orde Lama. Untuk itu, dilakukan berbagai kebijakan agar Pancasila dijadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam kehidupan nasional. A. Bidang politik. Pemerintah Orde Baru menggalakkan P4 Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, yaitu program penataan bagi seluruh warga negara, pegawai negeri, TNI, mahasiswa, dan pelajar. Tujuannya agar rakyat benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan wajib menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. Pemerintah juga menekankan stabilitas politik dan keamanan nasional demi pembangunan, namun hal ini sering membuat demokrasi menjadi terbatas dan kebebasan mendapat kontrol. Yang ke-B, bidang ekonomi. Pemerintah Orde Baru berorientasi pada pembangunan ekonomi dengan semangat Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Replita, rencana pembangunan 5 tahun pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang pertanian dan infrastruktur. Namun, meskipun ada kemajuan ekonomi terjadi, kesenjangan sosial di korupsi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila. Yang ke-C, bidang sosial dan budaya. Pemerintah menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga, pelaksanaan P4 dianggap sebagai cara untuk menekankan moral dan etika berpancasila dalam masyarakat. Akan tetapi, pemerintah juga menekankan kritik dengan alasan menjaga stabilitas yang bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang keempat, kontroversi dan penyimpangan. Walaupun Pancasila dijadikan dasar dan pedoman resmi, dalam praktiknya bahwa terjadinya penyimpangan, kekuasaan terpusat pada presiden otoriter, kebebasan dan pendapatan dibatasi, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang luas. Penegakan hukum tidak sepenuhnya adil. Dengan demikian, Pancasila sering hanya dijadikan alat legitimasi politik, bukan sebagai nilai yang benar-benar dihayati dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Yang kelima, akhirnya masa Orde Baru. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 disertai dengan tuntutan reformasi dari masyarakat. Akhirnya, menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998.
Kegagalan dalam menekankan nilai-nilai Pancasila secara murni menjadi salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru. Masa ini kemudian digantikan oleh era reformasi yang berusaha menegakkan kembali demokrasi dan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila yang sejati. Yang keenam, kesimpulan. Jejak Pancasila pada masa Orde Baru menunjukkan dua sisi. Yang pertama, positif. Pemerintah berusaha menegaskan kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara, serta membangun mulai semangat Pancasila. Yang kedua, negatif. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena terjadi otoritarianisme, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.